Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama media tutorial.web.id. Melanjutkan dari tutorial kita sebelumnya, yang mana pada tutorial sebelumnya kita telah membuat sebuah user interface untuk sign up. Cuman untuk yang tutorial sebelumnya kita belum menambahkan fungsi-fungsi untuk mensubmit data yang kita masukkan ke dalam server. Nah, pada tutorial kali ini kita akan menginputkan data, kemudian memasukkan data-data ini ke dalam server. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak bersama. Saya akan meng-close preview kita. Kemudian di sini ada beberapa buah kode yang mungkin perlu untuk saya sesuaikan supaya kode kita lebih terlihat profesional, ya tidak amburadul seperti ini. Di sini saya akan menghapus tab ini, kayaknya tidak diperlukan ya. Jadi akan saya hapus. Kemudian yang kedua adalah image item, dan di dalam part yang kedua ini image item nanti akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk header dan yang kedua adalah footer. Sehingga untuk image item di sini saya berikan image item untuk header, kemudian image item yang satunya adalah untuk footer. Di sini Anda bisa lihat bahwa untuk variable name email, password 1 dan password 2 sama, yaitu jenisnya adalah text field. Ada baiknya di sini akan saya hapus biar lebih ringkas. Kemudian name, tadi setelah name adalah email, kemudian password 2. Kemudian setelah itu di bawah text field, iya ini juga text fieldnya juga sama ya. Jadi saya ganti aja di sini captcha input seperti ini. Kemudian di bawah captcha, di sini saya akan membuat variabel baru, yaitu adalah private. Saya akan membuat variabel yang berjenis display. Saya berikan nama display. Kemudian berikutnya adalah private date. Saya berikan nama current times. Yang terakhir adalah private string. Saya berikan nama random digit untuk captcha kita nantinya. Nah, di sini ada error. Saya akan klik add import Java util.dit. Kita klik. Kemudian yang berikutnya, saya juga akan membuat string URL di mana kita akan memposting data kita nantinya. Di sini saya akan buat private string, kemudian URL seperti ini saja, dan di dalam string ini saya berikan nama, saya berikan nilai adalah localhost. Saya di sini menggunakan localhost ya. Localhost misalnya processpost.php. Oh iya, ada yang belum saya sampaikan di awal. Di sini nanti kita akan mencoba untuk mengirim data ke dalam server dengan menggunakan post. Jadi nanti sebetulnya Anda bisa menggunakan get dan juga bisa menggunakan post. Tapi nanti kita hanya akan menggunakan post. Meskipun kita hanya menggunakan post, tetap kita akan berikan source code untuk get. Jadi nanti ada dua ya source code yang bisa Anda download, untuk post dan juga untuk get. Oke, sekarang kita akan lanjut kode kita. Setelah string URL, kita akan ke bawah sini. Ini kita hapus dulu ya. New form ini akan saya hapus. Nanti di bawah sana akan saya ganti dengan form yang baru, yang lebih bisa dibilang lebih bagus kodenya daripada yang pertama ini. Kemudian saya akan menambahkan random digit. Jadi di sini random digit sama dengan random digit. Random digit ini merupakan fungsi yang nanti akan kita buat, new random 6 karakter. Jadi di sini ada error ya. Memang ada error karena random digit ini fungsi kita yang akan kita buat di akhir dari kode. Jadi nanti kita akan buat fungsi random digit. Kemudian untuk yang berikutnya adalah try ini ya. Tadi di atas kita sudah membuat image header dan juga image footer. Nah, sama seperti di sini. Image item, saya akan menambahkan image item header, new item. Isikan form di bawah ini untuk mendaftar di menu mobile. Betul, cool. Item layout, cool. Seperti ini betul. Kemudian ini akan saya hapus saja. Kemudian image item header akan saya copy dan kemudian saya akan pastekan. Saya pastekan di sini. Kemudian saya ganti menjadi image item footer. Dan di sini untuk string ini saya berikan value berupa seperti ini, develop
by Oki Eko Wardoyo with seperti ini ya. Create image di sini adalah Java PNG, image item layout, kemudian alternatif image-nya adalah Duke seperti ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah di sini ada name, ini form append-nya akan saya hapus. Form append untuk email juga, untuk password juga, password 2 juga, dan untuk sex juga akan saya hapus. Oh iya, date of birth juga akan saya hapus seperti ini. Spacer juga, dan captcha juga, captcha input juga. Begini saja ya. Date of birth-nya tadi di sini. Nah, di bawah date of birth yang akan saya tambahkan, yaitu saya tambahkan current time. Tadi kan kita sudah membuat variabel current time seperti ini ya. Current time sama dengan new date. Kita akan membuat date untuk saat ini, begitu maksudnya. Current time, new date, kemudian date of birth. Saya akan menambahkan set date current time. Jadi untuk date of birth ini nilai defaultnya adalah saat sekarang, begitu maksudnya. Oke? Try image item ini kan untuk footer tadi ya, jadi ini kita hapus saja. Kemudian ini juga kita hapus. Di bawah captcha input, di sini saya akan membuat sebuah form new form. Title dari form adalah sign up. Ini pengganti form di atas yang sudah kita hapus tadi ya. Jadi dalam sign up di sini ada new item yang berupa array, dan array dari new item kita adalah banyak sekali. Yang pertama yang perlu kita tambahkan adalah image item header, kemudian ada name, email, password 2, dan setelah itu ada sex, ada date of birth, kemudian yang berikutnya adalah spacer, captcha, kemudian ada captcha input, dan yang berikutnya adalah image item footer. Oke, ini adalah form kita, isinya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita sudah membuat form. Ini kan jauh lebih bagus ya daripada form kita yang di awal tadi. Yang mana di awal tadi kita menggunakan append, dan itu kan nanti juga memperpanjang source code kita. Jadi hanya dengan membuat form dengan array seperti ini kan jauh lebih bagus. Di sini saya ringkas seperti ini. Di start application, di sini akan saya hapus display karena di awal kita sudah mendefinisikan display ya. Dan kemudian setelah itu kita akan scroll ke bawah. Di sini tadi ada proses form, nanti akan kita buat fungsi untuk proses form, yaitu untuk submit ke dalam URL string kita. Tapi sebelum kita membuat proses form, di sini kita akan mengetikkan fungsi yang kita gunakan untuk random digit tadi. Nah, di sini saya akan membuat public, ini ya, public static string, kemudian random digits. Kemudian di sini ada random saya berikan nama random, kemudian integer saya berikan nama length. Kita akan membuat fungsi ini. Kita klik add import java util random. Terlebih dahulu kita akan membuat char. Char ini berisi sebuah array, dan saya berikan nama array char ini dengan digit seperti ini. Digit new char length. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian kita harus memastikan bahwa yang pertama bukan 0. Sehingga di sini kita akan buat digit pertama sama dengan char 1 plus random dot next integer. Nah, ini next integer, dan value dari next integer adalah 9. Seperti ini. Untuk kode membuat random digit ini Anda bisa mencarinya di internet. Mungkin ada kode lain yang lebih bagus di internet ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah looping for integer i sama dengan 1, i lebih kecil dari length, kemudian i plus, maka di sini kita akan membuat looping digit i char 0 plus random next integer. Value dari next integer adalah 10 seperti ini. Kemudian di sini kita akan return new string dari digits tadi. Nah, ini merupakan fungsi random digit kita. Cukup sulit ya. Dan Anda pun juga bisa mencari sekali lagi di internet. Mungkin ada cara yang lebih bagus lagi untuk membuat random digit. Saya pun juga mencari random digit ini dari internet ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membuat sebuah fungsi untuk show alert.
Jadi nanti saat kita ingin submit data kita ke URL string, mungkin ada data kita yang tidak sama seperti password. Antara password 1 dan password 2 tidak sama, atau mungkin antara captcha dengan captcha yang kita inputkan tidak sama. Maka dalam hal itu kan kita memang harus menampilkan alert. Sehingga di sini kita akan membuat sebuah fungsi public void show alert. Yang pertama adalah string title, kemudian parameter berikutnya string content. Jadi di sini kita akan mengetikkan kode alert al misalnya, kemudian new alert title seperti ini, al.set string kita adalah content, dan setelah itu al.set type-nya adalah alert type. Di sini alert type-nya adalah error misalnya. Kemudian setelah itu display set current IL di dalam form seperti ini. Oke, sekarang kita telah membuat seperti ini ya. Ada fungsi random digit dan juga fungsi show alert. Oke, sekarang untuk proses form. Di dalam proses form, saat user mengklik OK pada keypadnya, maka akan memanggil fungsi proses form. Dan di dalam proses form, pertama-tama adalah form set title. Kita akan berikan title adalah sending, jadi akan mengirim data ke dalam URL. Kemudian saya akan membuat sebuah status, akan men-setting sebuah status new string item. Kita berikan please wait. Kemudian form append string item status seperti ini. Di sini ada yang error ya. Untuk status kita belum membuatnya, jadi mungkin tadi saya lupa ini ya. String item status, coba kita akan cek kembali string item captcha. Kemudian harusnya di sini ada status. Nah seperti ini. Mana tadi proses formnya? Nah ini dia status string item form append status. Kemudian untuk berikutnya, mari kita dapatkan data. Kita akan dapatkan data. Saya akan membuat sebuah string the name dengan nilai adalah name, kemudian name get string, kemudian lagi string di email, kemudian email dot get string, string di password adalah password dot get string juga. Berikutnya adalah string di namanya adalah di password 2 adalah password 2.get string. Berikutnya string di sex adalah mana tadi ya, sex.get string. Nah di sini adalah sex.get selected index. Nah kemudian yang bawahnya lagi saya akan membuat string di date or birth, nilainya adalah date or birth get date dot to string seperti ini ya. Lagi string yang berikutnya adalah the captcha adalah captcha input dot apa ini get string. Nah, saya sudah mendapatkan data-data yang saya butuhkan untuk proses sending ke server. Bila captcha tidak sama, mari kita tampilkan pesan alert seperti ini. Tadi kan kita sudah lihat tadi captcha ya. Bagaimana bila captcha yang dimasukkan user itu tidak sama dengan captcha yang disediakan oleh sistem? Begitu maksudnya ya. Jadi kita akan menampilkan alert if not equal random digit dot equal with di captcha seperti ini. Kemudian di sini kita tampilkan show alert. Untuk title-nya adalah captcha salah. Kemudian untuk kontennya adalah mohon masukkan captcha dengan benar. Kemudian form set title, kita akan menambahkan untuk title dari form adalah captcha error. Bila password tidak sama dengan password 2, tampilkan alert lagi. Jadi di sini adalah else if not equal the password dot equal with the password 2. Maka kita akan menampilkan alert, yaitu adalah show alert. Untuk title-nya adalah password tidak sama.
Kemudian untuk konten adalah mohon masukkan password yang sama. Baru kemudian kita akan menambahkan form set title. Set title adalah password not match. Nah, kemudian yang terakhir else. Yang terakhir di sinilah kita akan mengetikkan kode untuk mengirim semua data yang telah kita dapatkan. Sekarang kita akan preview ini terlebih dahulu. Ups, ada yang salah dengan captcha kita ya. Saya inginnya captcha kita itu hanya angka saja, tapi kok di sini huruf dan angka. Berarti kita harus memperbaiki kode kita. Nah, ini ada yang salah nih. Ini seharusnya adalah random digit. Seperti ini harusnya. Kemudian untuk captcha, saya klik OK. Mohon masukkan captcha dengan benar. Captcha akan saya masukkan di sini 32763. Saya klik OK. Password tidak sama, mohon masukkan password. Ya, passwordnya harus saya tambahkan lagi 6. Ini adalah title ya, password not match. Saya klik OK, maka akan proses sending ke server URL kita. Nah, di sinilah kita akan memanggil fungsi else di sini. Jadi di sini kan ada fungsi else. Di sini kita akan mengetikkan kode untuk mengirim data ke URL kita. Dan sekali lagi di sini kita akan memakai post. Meskipun kita memakai post, kita tetap akan mengattach. Kita tetap akan memberikan kode untuk get. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memanggil HTTP connection. Saya berikan nama HTTP connect. Defaultnya adalah no. Langsung saja ya, biar tutorial kita semakin ringkas. Saya akan memanggil kelas input stream. Saya berikan nama input stream. Saya berikan nilai default adalah 0. Kemudian berikutnya saya juga akan memanggil kelas output stream. Saya berikan nama output stream. Saya berikan nilai default 0. Saya add import, semua akan saya add import sama. Input juga begitu juga dengan output string. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan try dan pastinya di sini saya akan catch. Untuk catch saya berikan exception A seperti ini. Kemudian untuk exceptionnya di sini try ini merupakan berhasil connect ke URL dan catch ini saat gagal connect ke URL, begitu ya maksudnya. Untuk catch saat gagal connect ke URL saya akan berikan alert seperti ini. Alert title-nya adalah error connection. Dan untuk content setelah title dari alert adalah saya berikan string maaf program tidak dapat connect ke URL. Kemudian berikutnya kita akan form set title. Kita berikan string title-nya adalah file to connect URL. Nah, ini merupakan untuk catch saat error untuk connect ke URL. Dan untuk try yang di sini yang pertama adalah buka HTTP connection. Untuk membukanya kita akan HTTP connect. Di sini adalah HTTP connection. Terus di sini kita berikan connector. Memang kalau untuk HTTP connection harus ada connectornya ya, connector. Kemudian open di sini. Yang kita open adalah URL. Kemudian yang berikutnya setelah HTTP connect, jadi saya kan harus men-setup dulu HTTP connect seperti ini. Kemudian keliru ya, connect dot set request method. Dan request method kita adalah HTTP connection host seperti ini. Dan setelah itu adalah HTTP connect dot set request property. Untuk parameter yang pertama adalah di sini content type, sedangkan untuk parameter yang kedua di sini sebagai content type-nya adalah application slash cross triple W form URL encoded. Oke, kemudian untuk kode berikutnya output stream HTTP connect open output stream. Nah, seperti ini. Untuk params, saya akan membuat sebuah string, saya berikan nama params. Dan params yang akan kita sending ke dalam server adalah, nah ini ya, param kita adalah name sama dengan the name, email sama dengan the email, password sama dengan the password, password 2, the password 2, sex
dan begitu juga dengan date of birth sama dengan the date of birth. Gampang ya sampai di sini ya. Nah, kemudian setelah param di sini saya akan mengetikkan kode seperti ini. Saya akan mempersingkat saja supaya tutorial kita semakin singkat. Ini ya, output string write param get byte. Jadi setelah param ini berhasil di send ke server, maka pasti nanti akan ada return dari param. Jadi nanti akan ada return dari URL yang telah kita setting di awal tadi. Seperti ini misalnya ya, proses post PHP pasti nanti ada return dari proses post. Kemudian saya akan buat string buffer. Saya berikan nama string buffer, new string buffer. Input stream, add tipe connect, open data input stream. Kemudian saya akan membuat sebuah integer. Saya berikan nama child, CHL. Anda bisa baca ini. Dan kemudian yang berikutnya seperti ini ya. Yang berikutnya, setelah kita berhasil melakukan sending ke dalam server, maka pasti ada yang namanya string buffer. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwa string buffer ini merupakan hasil append dari char tadi, dan hasil appendnya ini merupakan keluaran dari URL yang ada di server. Hasil append ini nanti kita akan jadikan ke dalam string item dan kita berikan nama string item. Dan setelah itu untuk formnya kita akan membuat form baru yang kita berikan nama sukses, dan kemudian kita akan mengappend dari string item tadi. Kemudian kita akan menampilkan dari form ini. Bisa mengerti ya di sini ya. Nah, setelah semua berhasil, kita akan menutup semua koneksi. Kita akan ketikkan kode seperti ini. Kita berikan perintah close pada masing-masing baik input, output maupun HTTP connect. Gampang ya. Oke, sekarang kita akan membuat file PHP, yaitu file PHP proses post. Dan saya di sini akan mengetikkan seperti ini, misalnya ya. Saya akan simpan terlebih dahulu ke dalam localhost saya. Saya di sini menggunakan XAMPP. Saya akan simpan di sini. Saya berikan nama proses post PHP, dan di sini saya akan mengetikkan kode seperti ini. Nah, ini adalah kode kita. Gampang dimengerti untuk kode yang ini. Variable name adalah post dari name, begitu juga dengan email, password, sex, dan date of birth. Dan setelah kita mendapatkan variable-variable ini dari param di Java kita tadi, maka kita pun bisa mereturn value dari yang sudah kita dapatkan. Posting telah selesai, berikut hasilnya adalah name, variable name, email, variable email, begitu juga dengan password, sex, dan date of birth. Oke, sekarang kita akan simpan, dan kemudian setelah kita membuat proses post, kita akan kembali ke sini. Kita akan mengisikan semua data seperti ini. Kita klik OK, dan kita akan lihat hasilnya. Posting telah selesai, berikut hasilnya. Demikian media tutorial untuk part yang kedua. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali pada media tutorial berikutnya.